Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia yang terbesar di dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu nikmat iman. Dengan landasan iman inilah kita mengabdi kepada Allah. Dengan landasan iman kita melaksanakan perintah Allah, dan dengan landasan iman kita menjauhi larangannya. Mudah-mudahan karunia iman ini tetap ada di dalam diri kita sampai kita menghadap kepada Allah dalam keadaan iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, membawa hidayah iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa risalah Islamiyah kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanazziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, memberikan arahan bahwa barang siapa yang berbuat amal soleh, dan baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka Allah akan memberikan kepadanya hayatan thayyibata, kehidupan yang baik di dalam kehidupan di dunia, kemudian diberikan balasan kepada mereka dalam pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan pada kehidupan akhirat. Inilah resep untuk mendapatkan hidup bahagia di dunia dan di akhirat, yaitu senantiasa mengerjakan amal soleh. Mengerjakan amal soleh ini adalah realisasi daripada iman. Iman itu direalisasikan dalam amal soleh. Karena itu maka sebetulnya kunci bahagia itu adalah dua, yaitu beriman dan beramal soleh, ya. Ini adalah kunci kebahagiaan. Pengertian hayatan thayyibatan di dalam Al-Quran hanya ada di dalam ayat ini. Kalimat hayatan thayyibatan, ya, hanya ada di dalam surat An-Nahl ayat 97, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan janji kepada orang yang beriman dan beramal soleh,
yaitu akan diberikan kehidupan yang baik, hayatan thayyiban. Pengertian kehidupan yang baik ialah kehidupan yang mengandung semua segi kebahagiaan dari berbagai aspeknya, di mana di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas dan sejumlah ulama menafsirkan dengan hayatan thayyibatan, yaitu pengertian rezeki yang halal lagi baik. Ali Ibnu Abi Thalib menafsirkan dengan pengertian hayatan thayyibatan, yaitu al-qanaah, puas dengan apa yang diberikan kepadanya. Demikian juga dikatakan Ibnu Abbas, Ikrimah, dan Wahab Ibnu Munabbih. Kemudian Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang disebut dengan kebahagiaan itu adalah kehidupan yang menyenangkan di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kemudian kehidupan yang baik itu juga adalah yang ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanahu wa hu bima atahu." Sesungguhnya beruntunglah orang yang telah masuk Islam dan diberi rezeki secukupnya, serta Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah terhadap apa yang diberikan padanya. Kemudian di dalam hadis yang lain yang ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah juga bersabda, "Qad aflaha man hudiya ilal Islam wa kana aishuhu kafafan wa qani'a bihi." Sesungguhnya beruntunglah orang yang diberi petunjuk kepada Islam, sedangkan rezekinya secukupnya dan ia menerimanya dengan penuh rasa syukur. Diberikan petunjuk hidayah, dinul Islam, kemudian cukup sandang pangan, rezekinya diberikan kecukupan, dan kemudian rezeki itu diterima dengan qanaah, yaitu penuh keridhaan atas pemberian Allah tersebut. Tidak tamak, tidak dengki melihat rezeki orang lain yang dilebihkan. Ini adalah kunci kebahagiaan. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna Allaha la yadlimul mu'min hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yuthabu 'alaiha fil akhirah wa amal kafir fayutihi hasanatihi fid dunya hatta idza afdha ilal akhirah lam takullahu hasanatan yu'ta biha khairah." Sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya orang mukmin dalam suatu kebaikan pun yang dia berikan kepadanya di dunia, dan dia berikan pahalanya di akhirat. Adapun orang kafir, maka ia diberi balasan di dunia karena kebaikan-kebaikannya, hingga manakala ia sampai di akhirat, tiada suatu kebaikan pun yang tersisa baginya yang dapat diberikan kepadanya sebagai balasan kebaikan. Bersyukur kita diberikan karunia yang terbesar di dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu nikmat Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Selanjutnya Allah menegaskan, wa may yabtaghi ghairul islami dina, barang siapa yang memeluk agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima segala amal perbuatannya. Fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Sebagaimana hadis Rasulullah tadi, yaitu bagi orang mukmin akan diberikan balasan kebaikan di dunia dan juga balasan yang lebih besar lagi nanti di akhirat. Sebagaimana juga di dalam surat An-Nahl ayat 97 tadi, balasan di akhirat jauh lebih besar bagi orang mukmin. Balasan di dunia kedamaian, ketentraman, kebahagiaan hidup, sedangkan di akhirat jauh lebih mulia, jauh lebih banyak kenikmatan yang akan diberikan balasan di akhirat nanti. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, semua kebaikannya itu tidak akan diterima. Kalaupun dibalas adalah di dalam kehidupan di dunia, tetapi di dalam kehidupan akhirat tidak mendapatkan balasan karena tidak dilandasi dengan iman. Sebagaimana surat An-Nasr ayat 97 tadi, wa huwa mu'minun, ya, baik laki-laki perempuan, ya, perbuatan baik akan dibalas asal wa huwa mu'minun, yaitu dia punya iman, dilandasi dengan iman. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka bagaimana supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Yaitu tentunya kita istiqomah dalam keimanan, istiqomah di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dan istiqomah di dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Adapun untuk agar supaya kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan, yaitu yang pertama tadi adalah beriman dan beramal soleh, sebagaimana surat An-Nahl ayat 97 tadi yang pertama, ya. Kemudian yang kedua yaitu berusaha berbuat baik kepada manusia dengan perkataan, perbuatan, dan semua bentuk kebaikan kepada manusia, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surat An-Nisa, yaitu surat An-Nisa ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 114, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha amradatillah fasawfa nutihi ajran adzima. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara saudara-saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar sekalian mendapatkan rahmat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, banyak ayat-ayat yang lain yang juga
mendorong manusia untuk berbuat baik kepada sesama manusia, ya, dengan perkataan, perbuatan, tindakan, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan kebahagiaan, senantiasa berzikir kepada Allah. Karena ingat kepada Allah akan memperkuat kelapangan jiwa dan ketenangan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman, hatinya akan menjadi tenang dan damai dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya zikir, ingat kepada Allah, bisa menenteramkan hati. Puncak daripada zikir kepada Allah itu adalah melaksanakan sholat. Innani Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Puncak daripada zikir kepada Allah itu adalah sholat. Karena di dalam sholat kita tidak hanya mengingat Allah, tetapi beraudiensi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Toha ayat 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kalimat dongka, ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit, maka akan lebih pas di dalam kosakata bahasa Jawa, yaitu kehidupan yang sumpek. Ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit, tapi kosakata bahasa Jawa yang lebih pas adalah kehidupan yang sumpek. Artinya adalah barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, ya, berpaling tidak mau berzikir kepada Allah, berpaling tidak mau menyembah kepada Allah, maka baginya kehidupan yang sumpek. Kemudian, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maka barang siapa di dunia buta dari jalan yang hak, di akhirat pun lebih buta dan sesat dari jalan Allah. Artinya adalah Allah memberitahukan, barang siapa di dunia tersesat, di dunia buta, maka di akhirat lebih lagi. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, Allah juga berfirman, wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pemurah, yaitu Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Karena itulah maka senantiasa berzikir dapat menenteramkan hati. Fadkuruni adkurkum wasyuruli wala takfurun. Fadkuruni adkurkum, maka ingatlah kamu kepadaku,
aku akan ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu berbuat kufur. Itu adalah firman Allah yang memberikan arahan kepada kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Semakin banyak kita berzikir, semakin menandakan kualitas iman kita semakin baik. Karena itulah maka perintah berzikir itu adalah perintah sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Jadi perintah berzikir itu adalah sebanyak-banyaknya. Maka ketika Aisyah ditanya bagaimana tentang Rasulullah SAW, maka Rasulullah senantiasa ingat kepada Allah setiap tarikan nafasnya. Karena itulah maka di dalam hadis juga disebutkan, jika kita berzikir mendekat kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekat kepada kita dengan berlari. Artinya adalah Allah akan semakin dekat kepada kita ketika kita semakin mendekat kepada Allah. Karena itulah maka kunci yang ketiga untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia, yaitu di samping tadi beriman dan beramal soleh, senantiasa berbuat baik karena kepada manusia, ya. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa berzikir kepada Allah. Kemudian yang keempat yaitu sering menyebut nikmat Allah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Karena dengan menceritakan nikmat Allah akan menghilangkan kegelisahan dan kesedihan hati. Maka semakin kita banyak menyebut nikmat Allah dan bersyukur terhadap nikmat Allah, akan semakin membuat kita hidup berbahagia. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, nikmat yang dikaruniakan Allah itu sangat banyak sekali, sehingga apabila kita menyebut nikmat-nikmat Allah, tidak akan bisa menghitung nikmat Allah, saking banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya, karena semakin banyak. Karena itu dengan menyebut nikmat Allah itu dengan ucapan yaitu hamdalah, memperbanyak ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya adalah segala puji bagi Allah. Artinya adalah kita dengan secara sadar, kita dengan tulus kita mengakui bahwa karunia nikmat itu adalah dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Ketika kita mendapatkan rezeki, maka itu sebetulnya adalah rezeki dari Allah, ya. Karena itu maka yang patut kita puji adalah Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Ucapan hamdalah ini adalah berarti kita sadar, dengan sadar kita mengakui bahwa karunia rezeki yang telah diberikan oleh Allah itu adalah semata-mata karena karunia Allah, bukan karena kehebatan kita. Karena itu maka yang kita puji Allah. Ketika Nabi Nuh alaihi salam selamat dari banjir yang besar, semua binasa, tenggelam, kecuali Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman. Maka apa
yang diperintahkan Allah kepada Nabi Nuh. Wa idastawaita anta wa man ma'aka alal fulki fakulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumid dhalimin. Wahai Nuh, jika kamu dan orang-orang yang bersertamu telah selamat dari banjir ini, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan diri dari orang-orang yang zalim, menyelamatkan diri dari orang-orang yang zalim. Artinya adalah Allah mengajarkan kepada Nabi Nuh bahwa Nabi Nuh dapat selamat dari banjir itu bukan semata-mata karena kehebatan Nabi Nuh, tetapi adalah betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya yang patut dipuji adalah Allah, bukan memuji diri sendiri. Ucapan hamdalah ini bahkan kita ucapkan ketika kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Di dalam surat Az-Zumar ayat 73 Allah juga berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, orang-orang yang bertakwa kepada Allah digiring bersama-sama menuju ke surga. Hatta idza ja'uha, ketika sampai di pintu surga, wa futihat abwabuha, dan kemudian pintu surga dibuka oleh penjaganya, malaikat Ridwan. Wa qala lahum khazanatuha, maka penjaganya menyampaikan kepada orang-orang yang bertakwa tadi, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, kesejahteraan atasmu wahai orang-orang yang bertakwa, fadkhuluha khalidin, masuklah kamu ke dalam surga kekal selamanya. Maka kemudian di dalam ayat seterusnya surat Az-Zumar ayat 74, maka kemudian orang-orang yang bertakwa menjawab ketika dimasukkan ke dalam surga, maka ketika dipersilahkan masuk ke dalam surga bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana di dalam surat Az-Zumar ayat 73, maka kemudian ayat 74-nya, wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasanal ardo natabawwa'u minal jannati haitsu nasa fa ni'ma ajrul amilin. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal, yaitu tadi beramal soleh, berbuat kebaikan. Maka tidak ada tempat baginya kecuali adalah Jannatun Naim. Dan tidak ada ucapan yang diucapkan ketika dimasukkan surga kecuali adalah ucapan alhamdulillah. Artinya adalah memuji kepada Allah yang telah memberikan surga kepadanya. Memang kunci surga itu adalah aman wa amilus solihah, beriman dan beramal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya adalah surga firdaus. Tetapi karena surga itu adalah milik Allah, maka kita dimasukkan ke dalam surga tidak hanya semata-mata karena
iman dan amal soleh, tetapi adalah atas rahmat Allah. Ya. Atas rahmat Allah lah kita dimasukkan ke dalam surga. Tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Fa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina byaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang wajahnya putih, ya, orang-orang yang bertakwa, maka wa ammal ladzina byaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Maka dengan rahmat Allah mereka dimasukkan ke dalam surga yang kekal. Maka kita orang yang beriman insya Allah dimasukkan Allah ke dalam surga dengan rahmat Allah. Tetapi rahmat Allah ini hanya diberikan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Karena itu maka yang tadi yaitu senantiasa untuk sering menyebut nikmat Allah, sering mengucapkan alhamdulillah, ya, sebagai ucapan syukur. Karena itulah maka setiap hari kita upayakan begitu bangun tidur maka kita mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi robba, ya Allah, saya ridho, saya ikhlas Engkau sebagai Tuhanku, Tuhan yang mencipta, memelihara dan mengatur kehidupanku, Tuhan yang hanya disembah, hanya kepadanya kita menyembah. Kita ridho Allah sebagai Tuhan yang mengatur kehidupan kita, yang hanya kepadanya kita memohon, menyembah dan memohon. Kemudian wabil islami dina, dan kita ridho, ikhlas Islam sebagai agama kita. Raditu billahi robba wabil islami dina. Kemudian yang ketiga wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, dan kita ridho bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Nabi dan Rasul, Nabi dan Rasul yang terakhir, ya, yang diutus kepada semua manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basiron wa nadhira. Tidaklah kami utus kepadamu Muhammad kecuali adalah kepada semua manusia dengan membawa dua kabar, kabar yang menggembirakan, basiron, dan kabar yang menakutkan. Kabar yang menggembirakan bagi yang mengimani risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah, melaksanakan risalah ajaran agamanya, dan kabar yang menakutkan bagi yang ingkar terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu adalah merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir. Maka Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kemudian selanjutnya adalah senantiasa hanya bertawakal kepada Allah, ya. Hanya bertawakal kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang mukmin bertawakal. Tawakal bukan berarti berserah diri tanpa usaha, tetapi tawakal itu adalah kita berusaha semaksimal mungkin, kemudian kita berdoa semaksimal mungkin, baru kemudian bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang-orang mukmin bertawakal. Suatu ketika ada sahabat yang tergesa-gesa masuk masjid, kemudian untanya ditinggal begitu saja. Kemudian
diingatkan oleh Rasulullah, kok untanya kamu biarkan? Saya bertawakal ya Rasul. Tawakal itu tidak begitu. Kamu ikat erat-erat dulu, baru kemudian kamu tawakal. Artinya apa? Artinya adalah usaha semaksimal mungkin dengan seluruh potensi yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, dan usaha sesuai dengan tuntunan syar'i, ya, dengan usaha yang baik. Kemudian setelah itu berdoa sungguh-sungguh, minta kepada Allah kebaikan, dan selepas itu maka kita serahkan kepada Allah. Maka orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah, maka akan senantiasa damai dan tenang, tidak terlalu cemas, ya. Apabila usahanya berhasil, mendapatkan keberhasilan sesuai dengan apa yang diinginkan, maka dia bersyukur dan kemudian sadar bahwa keberhasilan itu bukan semata-mata karena kehebatan dia, tetapi adalah keberhasilan itu adalah karena pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu senantiasa bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah, hanya memuji kepada Allah dan menggunakan karunia nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah akan menjamin, la in syakartum la azidannakum, apabila engkau bersyukur akan aku tambah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, apabila kamu kufur maka adabku sangat pedih. Kemudian apabila usahanya tidak sebagaimana ekspektasinya, tidak mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan, maka dia bersabar. Wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar, yang senantiasa berkeyakinan, innalillah, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan hanya kepada Allah kita kembali. Karena itu orang yang bertawakal senantiasa memiliki jiwa yang optimis, ya, tidak panik dan tidak larut dalam kesedihan apabila gagal, bahkan tidak berputus asa. Karena hanya orang kafir yang berputus asa. Wala ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah ilal qaumil kafirin. Janganlah kamu berputus asa terhadap nikmat Allah. Tidaklah berputus asa atas nikmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Kemudian selanjutnya yaitu senantiasa banyak berdoa, ya. Karena apa? Ad-du'a umukhul ibadah. Doa itu adalah saripatinya ibadah. Ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, maka akan aku kabulkan. Wa idza sa'alaka ibati anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i dada'ani falyastajibuli wal yu'minu bil alam yarsyudun, ya. Jadi apabila hambaku bertanya tentang aku Muhammad, katakanlah aku ini dekat. Aku akan senantiasa mengabulkan permohonan hamba-hambaku kepadaku. Maka hendaknya mereka memenuhi, ya, beriman kepadaku dan memenuhi kewajibannya kepadaku. Bapak dan Ibu yang berbahagia dirahmati oleh Allah, itulah diantaranya, ya, yang menjadikan hidup kita bahagia, senantiasa istiqomah mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa berbuat kebaikan, menjauhi perbuatan-perbuatan yang jelek, dan
kebahagiaan hidup di dunia ini nanti mudah-mudahan berlanjut dalam kebahagiaan kehidupan di akhirat. Di samping itu Allah juga menjelaskan di dalam Al-Quran, ya, yaitu yang menjadikan hidup manusia sengsara. Apa saja? Yang pertama adalah kekufuran. Orang kafir itu hidupnya sengsara dalam pandangan Allah. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 117, innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak beruntung, ya. Dan orang kafir itu, ya, disebutkan akan dimasukkan ke dalam neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Yaitu surat Az-Zumar ayat 71. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepada neraka tersebut, pintu-pintu dibukakan dan penjaganya berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan hari kamu ini? Mereka menjawab, benar ada, tetapi ketetapan adab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Itu ayat 71 surat Az-Zumar. Ayat 72-nya, kemudian kilat hulu abwaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri. Jadi orang-orang kafir di dalam surat Az-Zumar ayat 72 itu disebut mutakabbirin, ya, mutakabirun, orang yang sombong. Mengapa orang kafir disebut mutakabirun, orang yang sombong? Mereka diciptakan oleh Allah, diberi kehidupan oleh Allah, tapi tidak menyembah kepada Allah, ya. Karena itulah maka surat Az-Zumar ayat 72, ya, disebut mutakabirun, yaitu orang-orang yang sombong, menyombongkan diri. Mereka diciptakan oleh Allah, diberi kehidupan oleh Allah, tetapi kemudian tidak mau menyembah kepada Allah. Innal ladzina kafaru bi ayatillah sawfa nuslihim naro. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Ya. Ini innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat kami, sawfa nuslihim naro, pasti akan kami masukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Setiap kali panas api neraka itu membakar kulit-kulit mereka, maka Allah akan mengganti kulit yang baru agar supaya mereka merasakan siksa yang sangat pedih. Maka penyebab hidup sengsara itu adalah, pertama adalah kekufuran, kemudian yaitu orang yang murtad, ya. Ini disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 11, wa in asobathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika wal khusranul mubin. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang, rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Mereka berbalik, ya, menjadi kafir. Di dunia tidak mendapatkan kebaikan, dan di akhirat sungguh dia telah
kufur kepada Allah dan disiksa dengan siksa yang menghinakan. Kemudian kesengsaraan hidup di samping karena kafir, kemudian murtad, ya sudah masuk Islam, kemudian keluar lagi, ya itu menjadi murtad. Ya. Sekarang ini banyak kita lihat orang-orang yang murtad, ya. Tetapi juga banyak juga orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah sehingga masuk ke dalam Islam. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kemusyrikan atau mensekutukan Allah, perbuatan syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kedoliman yang agung. Ya. Di dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asroku lahabito anhum makanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Satu-satunya dosa yang tidak terampunkan adalah dosa berbuat syirik kepada Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi satu-satunya dosa yang tidak terampunkan adalah dosa syirik, yaitu mensekutukan Allah, mensejajarkan Allah dengan ciptaannya. Allah itu Al-Khaliq, ya, yang pencipta, kok disejajarkan dengan makhluk ciptaannya. Karena itu maka tidak ada ampun, ya, bagi orang-orang yang berbuat syirik sampai akhir kehidupannya mati dalam keadaan musyrik. Maka Allah mengharamkan, wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Ya. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah mengharamkan surganya, ya, dan tempatnya adalah neraka. Karena itulah maka sengsara, penyebab sengsara kehidupan itu adalah tadi kafir, sudah masuk Islam kemudian menjadi kafir murtad, dan kemudian yang ketiga adalah perbuatan musyrik. Karena satu-satunya dosa yang tidak terampuni adalah dosa berbuat syirik. Kemudian yang keempat adalah menolak yang hak dan menerima kebatilan. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 52, walladzina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir, pada hari kiamat akan dibalas perbuatan mereka disebabkan mereka mendustakan Rasulullah SAW serta mengimani tauhid dan menyembah berhala. Kemudian yang sengsara itu adalah orang yang mendustakan hari pembalasan. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 31, qad khasiral ladzina kadzabu bi liqa'illah. Sungguh telah merugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, ya. Di antaranya yaitu rukun iman adalah percaya kepada hari kebangkitan, wabil akhiratihum yuqinun, dan terhadap hari kebangkitan mereka mempercayai. Maka itu adalah inherent bagian dari rukun iman, kita percaya kepada hari kebangkitan. Karena itu sengsara orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Kemudian berdusta atas nama Allah dan Rasulullah, ya. Surat Yunus ayat 69, Qul innal ladzina yaftaruna 'alal wal kadziba la yuflihun. Katakanlah sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tidak beruntung, ya. Jadi
mereka ya hanya mendapatkan kenikmatan sedikit di dunia mungkin, lalu dikembalikan kepada adab yang pedih nanti pada waktu hari kebangkitan. Kemudian orang-orang yang enggan bertaubat dan beristighfar, ya, itu juga sengsara. Karena apa? Manusia ini adalah makhluk yang senantiasa berbuat salah dan dosa, ya. Bahkan ada pepatah, al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Karena itulah maka Rasulullah SAW bersabda, kullu bani adamal khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu adalah senantiasa berbuat salah. Sebaik-baik orang yang berbuat salah yaitu at-tawwabun, bertaubat. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia, tidak pernah berbuat salah sedikit pun. Tetapi di dalam hadis beliau, ya, di dalam buku Riyadhus Shalihin bab taubat, ya, bahwa inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min sab'ina marrah. Demi Allah, saya beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Bahkan di dalam hadis yang lain mi'ata marrah, 100 kali. Maka bagaimana dengan kita umatnya yang senantiasa bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan? Maka hendaknya kita senantiasa terus beristighfar, bertaubat. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin ardhuas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannah, dan surga, ardhuas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil kafirin, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi karena itulah maka agar supaya hidup kita senantiasa berbahagia, ya, karena kita tidak lepas dari kesalahan dan dosa, maka hendaknya kita memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Di dalam surat At-Tahrim ayat 8, Allah juga menegaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asarabukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Surat At-Tahrim ayat 8 yang ditujukan kepada orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Asarabukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, mudah-mudahan dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yauma la yuhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ahu, pada hari kiamat nanti Allah tidak akan menghinakan para nabi dan orang-orang yang beriman. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, orang-orang yang beriman, para nabi dan orang beriman, maka cahayanya meliputi seluruh badannya dan sebelah sisi kanannya. Kemudian senantiasa terus-menerus berdoa, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian senantiasa berdoa, ya Allah,
sempurnakanlah cahaya kami ini, ampunilah kami, ya. Engkau berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi ketika kita dibangkitkan dari kubur, kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar, maka hanya ada dua manusia, yaitu tabyadu wujuh wa taswadu wujuh, yang wajahnya putih dan wajahnya hitam. Fa amaladina swadat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadukul adzaba bima kuntum takfurun. Orang-orang yang wajahnya hitam maka dimasukkan ke dalam neraka. Wa amaladina byadat wujuhum fa fi rahmatillahim fiha khalidun. Adapun orang-orang yang putih wajahnya, dengan rahmat Allah dimasukkan ke dalam surga. Maka ketika Rasulullah ditanyai, ya Rasul, bagaimana panjenengan nanti melihat, mengenali umatmu, yaitu dengan cahaya yang ada di wajahnya, cahaya yang ada di seluruh badannya. Karena apa? Karena wudhu, karena kebaikan-kebaikan ibadah kita kepada Allah, itu kita nanti orang-orang yang beriman akan diliputi dengan cahaya. Dan tetap kita mohon kepada Allah agar cahaya ini tetap semakin terang, menyinari kita, dikumpulkan di padang mahsyar, menunggu giliran untuk diberikan catatan oleh Allah, menunggu untuk ditimbang amal ibadah kita, kemudian kita berjalan menuju neraka bersama-sama semua manusia, dan kemudian kita melewati sirat menuju ke surga. Terus kita orang-orang yang beriman, atmim lana nurona, ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami ini sampai nanti kita menuju ke surga, dan di pintu surga kemudian sudah ditunggu oleh malaikat yang menjaga surga, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, itulah kenikmatan yang bagi orang-orang yang beriman. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian kita juga sangat-sangat diberikan arahan oleh Allah agar supaya senantiasa tidak menuruti hawa nafsu, ya, karena nafsu itu menjurus kepada innan nafsa la'ammaratun bisu, ya. Kemudian hidup sengsara adalah ketika kita menjadikan setan sebagai wali, ya, setan sebagai teman. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang sebenarnya. Di dalam surat An-Nisa ayat 119 juga, wa may yattakhidhi syaitana waliya min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Dan barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Bapak dan Ibu, sekali lagi mari kita senantiasa istiqomah dalam keimanan kita, ya, istiqomah dalam melaksanakan kebaikan, senantiasa mohon petunjuk dan bimbingan dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, ya. Mudah-mudahan kemudian sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah, ya. Tadi di awal tadi, ya, surat Ali Imran saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kita tidak tahu kapan mati akan datang, tetapi Allah mewanti-wanti untuk tidak mati kecuali membawa iman dan Islam. Artinya adalah iman dan Islam ini jangan sampai terlepas sedetik pun dari diri kita. Senantiasa kita memohon petunjuk dan hidayah dari Allah dan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya dengan sebaik-baiknya. Demikian, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kepada kita jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim.
nasrum minna wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.